Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bab majah, riwayat yang datang fi siyami tentang puasa al-ashri 10 hari, maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Hadis yang ke-66. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma raaitu, tidaklah aku melihat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shaiman, berpuasa fil ashri pada 10 awal Dzulhijjah qattu, sama sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diperselisihkan apakah tanggal 10 Dzulhijjah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa ataukah tidak. Tetapi sepakat para ulama bahwa boleh kita puasa pada 10 hari awal Dzulhijjah. Hanya diperselisihkan apakah sunnah Nabi atau bukan. Apakah Nabi juga melakukannya atau bukan. Itu diperselisihkan. Yang mengatakan Nabi tidak pernah melakukan puasa 10 awal Dzulhijjah berdasarkan hadisnya Aisyah ini. Dia mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi puasa 10 awal Dzulhijjah sama sekali. Sama sekali artinya seumur hidupnya tidak pernah. Bagi yang berpendapat bahwa Nabi puasa 10 awal Dzulhijjah, ada hadis lain yang mengatakan ada puasa-puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Satu, puasa pada 3 hari Ayyamul Bid. Yang kedua, puasa pada 10 awal Dzulhijjah. Tapi hadis tersebut, saya jujur, hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkan, ada juga yang mendhaifkan. Adapun hadisnya Aisyah ini tidak begitu kuat untuk dijadikan dalil. Karena Aisyah hanya mengatakan, saya tidak melihat Nabi puasa tanggal 10 hari Dzulhijjah. Dia tidak melihat, bisa jadi orang lain melihat. Karena Nabi kan istrinya 9. Tidak setiap hari Nabi berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi itu giliran rumahnya. Dan namanya puasa itu pasti siang hari, nggak ada puasa malam hari. Makanya wajar kalau seandainya Aisyah tidak pernah melihat Nabi puasa tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, tetapi istri-istri yang lain atau sahabat yang lain melihat beliau berpuasa padanya. Bisa jadi. Karena itu ringkasnya saja, silahkan panjenengan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak ada masalah, meskipun Nabi tidak pernah melakukannya. Meskipun tidak ada masalah. Kenapa? Karena puasa itu bebas hari apa saja, yang penting bukan hari yang dilarang oleh Allah dan Nabi. 5 hari dilarang oleh Allah dan Nabi. 1, Idul Fitri. 2, Idul Adha. Dan 3 hari Tasyrik. Maka tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah ini tidak masalah kita untuk puasa. Maka yang dimaksud al-ashr, ya, 10 hari awal Dzulhijjah, ini bukan betul-betul 10 hari. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 9 saja. Karena tanggal 10-nya haram untuk puasa sunnah. Sama sekali. Puasa apapun haram pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena dia merupakan hari raya Idul Adha. Sekarang kita bahas apa fadilahnya kalau berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Fadilahnya apa? Jawabannya hadis setelahnya. Bab majah, bab riwayat yang datang fil amal, tentang amalan fi ayyamil ashr, pada 10 hari yaitu awal Dzulhijjah. Hadis 67. An Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada min ayyamin, hari-hari, al-amalus salih, yang amal saleh, fihinna, pada hari-hari itu, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, maksudnya lebih besar pahalanya, min, daripada hadhil ayyam, hari-hari ini, al-ashr, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad, tidak pula dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
walal jihadu fi sabilillah, tidak pula dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Tetap lebih utama amalan di 10 awal Dzulhijjah. Illa, kecuali rajulun, seseorang, kharaja, yang dia keluar, maksudnya jihad, keluar perang, binafsihi, dengan nyawanya, wa malihi, dan dengan hartanya, falam yarji, lalu tidak kembali, min dalika, dari hal itu, yaitu nyawa dan harta, bisyai'in, dengan sesuatu apapun juga, alias dia mati syahid. Nah, inilah fadilah puasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Fadilahnya apa? Bahwasanya puasa Anda pada tanggal tersebut adalah puasa yang paling besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan pahalanya lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Lah terus kalau orang tidak puasa gimana? Gak ada masalah. Karena puasa tersebut hanya sunnah. Apalagi di sini Nabi mengatakan al-amalus saleh. Apapun amal soleh, tidak harus puasa. Baca Quran tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sama pahalanya melebihi jihad fisabilillah. Sedekah pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sama pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Tidak hanya puasa. Puasa termasuk dalam amal soleh, tapi amal soleh tidak harus dengan puasa. Maka yang ahli puasa silahkan puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, pahalanya sangat besar. Yang tidak ahli puasa silahkan memperbanyak amal-amal soleh yang lain selain puasa, karena amal soleh tidak terbatas hanya puasa. Yang penting tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu jangan dianggap hari biasa sehingga kita beramalnya juga biasa. Tidak sepantasnya. Sepantasnya tanggal 10 hari ini kita dahsyatkan dalam beramal. Tilawah Qur'annya ditambah. Kalau biasanya 1 hari 1 juz, ya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini jangan 1 juz saja, 2 juz minimalnya. Kalau bisa 5 juz lebih bagus lagi. Yang biasanya 2 halaman atau 2 lembar, maka pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini tambah lagi menjadi 1 juz. Dan ini akan kita lewati nanti, ya. Karena sekarang kita masuk Sya'ban, nah, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, maka sebelum nanti masuk Dzulhijjah, ini harus kita persiapkan. Kita niatkan mulai hari ini. Niatnya apa? Nanti kalau masuk Ramadan, saya akan puasa Ramadan full, saya akan tarawih Ramadan full, saya akan khatamkan pada bulan Ramadan, saya akan tadarusan Ramadan full. Niat semuanya diniatkan. Dan juga diniatkan sebelum kita masuk 10 awal Dzulhijjah ini, kita sudah niatkan hari ini. Nanti kalau saya masuk 10 awal Dzulhijjah, saya akan tambah amal. Tambah sedekahnya, tambah tahajudnya, tambah zikirnya, tambah baca Qur'annya. Diniatkan sekarang. Karena kalau kita niatkan sekarang, maka nanti tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ternyata kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, kita sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab niat tersebut. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa amalan yang satu-satunya tidak bisa ditandingi adalah kalau seseorang melakukan jihad, kemudian dia mati syahid, sehingga lam yarji bi syai'in, pulang tidak bawa apa-apa. Nyawanya tidak dibawa pulang karena sudah mati. Hartanya juga tidak dibawa pulang karena sudah, kuda kalau zaman dulu ya, kudanya juga sudah mati di medan jihad. Nyawanya mati, kudanya mati. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, wa mukirat jawadu afdalus syuhada, orang mati syahid yang paling utama, man sufika dam, orang yang darahnya ditumpahkan alias dia mati. Wa mukirat jawadu, dan dilukai atau disembelih kuda yang larinya kencang milik dia. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka itulah yang dimaksud falam yarji min dzalika bisyai'. Pulang enggak bawa apa-apa. Nyawanya sudah melayang, sudah mati syahid. Kudanya sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah dibunuh atau sudah disembelih oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.